Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Safitri dari jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 2, kelas D, dengan NIM 2381030108. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari salah satu pertanyaan yang telah disediakan dalam memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh Bapak Irfan Fauzi Rahman, MPD. Baik, langsung saja saya mulai. Pertanyaannya adalah, sebutkan beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia dan jelaskan bagaimana pendapatmu mengenai perlindungan hak asasi manusia di Indonesia saat ini. Dan jawaban yang dapat saya berikan adalah beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama ialah pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat. Seperti misalnya tindakan menangkap, menahan, ataupun menganiaya karena mereka menyuarakan pendapat yang berbeda maupun mengkritik terhadap pemerintah ataupun penguasa. Diskriminasi berbasis ras ataupun etnis. Seperti misalnya perlakuan tidak adil ataupun diskriminatif terhadap suatu individu dan kelompok berdasarkan ras, etnis, maupun asal-usul mereka dilahirkan. Pelanggaran hak asasi perempuan, seperti misalnya tindakan kekerasan fisik ataupun seksual, diskriminasi di tempat kerja, ataupun pembatasan hak-hak perempuan seperti misalnya hak atas pendidikan, maupun hak atas kebebasan berbicara maupun menyuarakan pendapat. Tindakan penyiksaan, penggunaan penyiksaan ataupun perlakuan kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan terhadap tahanan ataupun warga sipil yang lainnya. Selanjutnya ialah hak privasi dan pemantauan massa. Pengumpulan data pribadi secara besar-besaran oleh pemerintah ataupun perusahaan tanpa izin dan alasan yang sah merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya ialah pengusiran paksa dan pelanggaran hak tanah. Penggusuran paksa penduduk dari tanah mereka tanpa adanya kompensasi yang adil ataupun konsultasi yang memadai. Selanjutnya ialah hak pekerja dan hak buruh. Pelanggaran hak pekerja termasuk upah yang tidak memadai, kondisi kerja yang buruk, dan larangan pembentukan serikat pekerja. Selanjutnya ialah pelanggaran hak sipil dan politik. Penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis politik, pembatasan kebebasan berekspresi, dan pelarangan partisipasi dalam hal politik. Dan yang terakhir ialah diskriminasi terhadap minoritas agama dan etnis. Diskriminasi terhadap kelompok agama dan etnis, minoritas dalam akses terhadap pekerjaan, pendidikan, ataupun layanan publik. Dan saya akan memberikan beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ini. Yang pertama ialah kasus bullying diduga libatkan anak Vincent, korban dipukul hingga disundut dengan menggunakan rokok. Yang kedua, penjual es krim dijambret saat berjualan keliling hingga uang tunai 5 juta rupiah dan telepon genggamnya lenyap. Yang ketiga, tak terima ditegur, sopir ojek online baku hantam dengan satpam LRT di Kuningan hingga babak belur. Selanjutnya, 9 bulan belum merangkak, seorang ibu tega bunuh dan buang bayinya ke sungai. Santri di pesantren Kediri tewas diduga dianiaya seniornya. Polisi tetapkan 4 orang tersangka. Nasib pilu bocah 8 tahun di Tapanuli dianiaya tantenya hingga dimasukkan ke karung. Kesal tak diberi pinjaman 200.000 rupiah, nenek berusia 80 tahun ini tega bunuh tetangganya sendiri. Bocah kelas 6 SD di Kendal dicabuli ayah kandung hingga hamil 6 bulan. Miris, Jailin bayi berusia 16 bulan ditinggal sendirian hingga tewas kelaparan oleh sang ibu. Sadis, viral video bullying remaja di Batam, kepala hingga tubuh korban ditendang. Modus tanya alamat, anak sekolah ini malah dilecehkan.
Gadis penyandang disabilitas di Lampung jadi korban perkosa tetangganya sendiri. Sakit hati ditagih utang bikin 2 santri 3 aniaya juniornya hingga tewas. Cucu bunuh kakek dan nenek di Banten, motifnya ingin menguasai uang THR. Seorang babysitter di Malang tega aniaya anak asuhnya. Tak terima ditegur karena sendal kotor, seorang wanita tega tusuk penjaga toko hingga tewas. Pembunuhan ex-Kasis Bintara TNI Angkatan Laut Iwan oleh Serda Adan. Tak terima dilecehkan, wanita di Palembang siram wajah teman suami pakai air keras. Pria di Aceh tega aniaya ibu kandungnya hingga babak belur karena tak dibelikan motor RX King. Dan berita yang terakhir ialah tokoh agama cabuli anak tirinya dari usia 7 tahun. Kasusnya sudah 10 bulan tak kunjung selesai. Jadi, pendapat saya mengenai bagaimana perlindungan hak asasi manusia di Indonesia saat ini terus mengalami perkembangan. Meskipun memang masih banyak sekali tantangan yang perlu diatasi, seperti misalnya ketidakpastian hukum dan penegakan hukum yang lemah, serta kurangnya penegakan hukum yang efektif dapat menghambat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Namun di samping itu, pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai bentuk kebijakan serta peraturan untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk pembentukan lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang biasa kita sebut dengan Komnas HAM, yang bertugas untuk memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Selain itu, beberapa langkah reformasi hukum telah diambil untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, seperti revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, memang masih terdapat sejumlah masalah lain yang perlu diperhatikan, termasuk penegakan hukum yang tidak selalu konsisten dan adil, diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, ketidakpastian hukum dalam beberapa kasus, dan tantangan dalam melindungi lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, isu-isu seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan beragama juga masih menjadi perhatian, terutama dengan adanya kasus-kasus pembatasan yang terjadi di Indonesia. Namun memang, implementasi perlindungan hak asasi manusia masih menghadapi beberapa masalah, seperti pelanggaran hak-hak minoritas, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, serta isu-isu terkait hak-hak pekerja. Selain itu, akses terhadap keadilan dan penegakan hukum seringkali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dan kurangnya kesadaran akan hak-hak individu di tingkat masyarakat. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut melalui reformasi hukum dan juga sosial. Dalam rangka meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Hal ini meliputi tingkat kesadaran dan pemahaman akan hak-hak asasi manusia, penegakan hukum yang adil dan efektif, advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan progresif, serta pemberdayaan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat terus maju dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi semua warganya. Kesimpulannya, secara keseluruhan, perlindungan hak asasi manusia di Indonesia membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga hak asasi manusia, masyarakat sipil, dan juga sektor swasta untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan hak-hak dasar setiap individu dihormati dan juga dilindungi. Dengan kerja keras dan kerjasama yang baik, saya percaya
bahwa Indonesia dapat membuat kemajuan lebih lanjut dalam perlindungan hak asasi manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pendapat saya pribadi mengenai perlindungan hak asasi manusia di Indonesia saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.